Terbongkar, komentar satu netizen bikin KPU dan Bawaslu Waikanan jadi sorotan. Bayangkan, Anda datang ke TPS dengan harapan memilih pemimpin, tapi ketika surat suara dibuka, ternyata sudah dicoblos orang lain. Kalau benar terjadi, lalu apa arti demokrasi? Formalitas atau sekadar panggung sandiwara? Satu komentar di media sosial kini menyeret nama KPU dan Bawaslu Waikanan ke tengah sorotan publik. Bukan karena prestasi, tapi karena dugaan yang jika terbukti bisa menjadi tamparan keras bagi integritas penyelenggaraan pemilu. Semuanya bermula dari sebuah komentar yang muncul di akun TikTok Pantau Lampung pada 25 Juni 2026. Seorang netizen berinisial M menulis pengakuan yang langsung mengundang perhatian. Kalimatnya singkat, tapi dampaknya luar biasa. Jika benar, tuduhan ini bukan lagi persoalan administratif. Ini menyentuh inti demokrasi, hak rakyat untuk memilih secara bebas dan jujur. Namun perlu ditegaskan, hingga saat ini pernyataan tersebut masih berupa pengakuan seorang netizen dan belum dapat diverifikasi kebenarannya. Redaksi telah mencoba menggali lebih jauh beberapa pertanyaan diajukan kepada narasumber tersebut untuk mengetahui lokasi, TPS, hingga kronologi dugaan kejadian. Namun sampai laporan ini disusun, belum ada informasi tambahan yang bisa menguatkan tuduhan tersebut. Artinya, publik belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran. Tetapi, justru disinilah letak persoalannya. Setiap dugaan yang menyangkut integritas pemilu semestinya tidak diabaikan begitu saja, karena kepercayaan publik jauh lebih mahal daripada sekadar membantah sebuah komentar di media sosial. Mengapa isu ini menarik perhatian? Karena Waikanan bukan daerah yang sepi dari pembahasan mengenai konsentrasi kekuasaan politik. Nama keluarga Kalbadi sudah lama dikenal dalam dinamika politik daerah tersebut. Raden Adipati Surya pernah menjabat ketua DPRD sekaligus Bupati Waikanan selama beberapa periode. Kini jabatan bupati dipegang Ayu Asalasiah yang merupakan adik kandungnya. Sementara ketua DPRD Waikanan dijabat Rial Kalbadi, putra Raden Kalbadi. Kondisi ini membuat publik kembali memperdebatkan soal dinasti politik. Meskipun dinasti politik sendiri tidak otomatis melanggar hukum selama seluruh proses politik berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Disinilah kritik publik semakin tajam. Bukan semata-mata soal siapa yang menjabat, tetapi apakah sistem pengawasan mampu memastikan setiap suara rakyat benar-benar dihitung secara jujur. KPU memiliki tugas menyelenggarakan pemilu, Bawaslu bertugas mengawasi jalannya proses tersebut. Karena itu, ketika muncul dugaan seperti ini, masyarakat tentu berharap ada penjelasan yang transparan apabila terdapat laporan resmi atau bukti yang dapat ditindaklanjuti. Kepercayaan publik dibangun bukan hanya melalui hasil pemilu, tetapi juga melalui keterbukaan terhadap setiap dugaan pelanggaran. Sekali lagi, hingga video ini dibuat, belum ada bukti maupun putusan resmi yang membenarkan klaim netizen tersebut. Namun satu komentar telah memunculkan pertanyaan besar, apakah ini hanya cerita tanpa dasar? Ataukah ada fakta yang masih menunggu untuk diungkap? Yang jelas, demokrasi tidak cukup hanya berlangsung 5 tahun sekali. Demokrasi harus bisa diuji, dikritik, dan diawasi setiap saat. Karena ketika satu suara rakyat dipertanyakan, yang dipertaruhkan bukan hanya hasil pemilu, melainkan kepercayaan terhadap seluruh sistem demokrasi itu sendiri.